Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Laksana Service 2. Pada kali ini saya kembali kedatangan tamu, yakni berupa satu unit kipas angin. Konon kata yang punya kipas tidak mau berputar. Hidup tapi tidak mau berputar. Kipas ini merek Miyako. Kipas merek Miyako. Kondisinya seperti ini. Memang sepertinya tidak bisa berputar lantaran karena banyak debu. Wow, keras. Kita buka dulu paling ini. Kondisinya seperti ini, guys. Dan sangat terlihat jelas ini di sini banyak minyak. Mungkin yang punya karena putarannya itu tidak kencang alias putarannya macet, maka yang punya kasih minyak makan sehingga di sini dipenuhi minyak. Takutnya yang seperti ini terjadinya konslet terhadap kabel dinamo dalam. Kita bongkar dan kita lihat seperti apa kondisi di dalam dinamo ini. Oke, sekarang kipasnya sudah berada di meja operasi. Kita berlanjut ke tahap berikutnya, pembongkaran dinamo dan juga di bagian bodi. Karena kenapa kita membongkar di bagian bodi? Sebetulnya itu tidak terlalu penting kita membongkar yang bodinya. Dan kenapa saya membongkar bagian bodi? Karena banyaknya minyak yang berceceran di bagian bodi. Oleh karena itu, kita mesti membongkar bagian dinamo dan juga bagian bodi. Jika tidak, kita bongkar di bagian bodi, hanya kita bongkar di bagian dinamonya saja, takutnya, gini kan, takutnya begitu kita melakukan pengetesan, apinya keluar dari sini dan menyebabkan MCB listrik saya terbalik, ngebanting. Jadi nggak afdol lah kalau seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke tahap pembongkaran dinamo. Saya tidak berani untuk mengetesnya, mencolokkannya ke listrik karena saya takut nih, jangan-jangan di sini kena dan mengakibatkan konslet. Jadi saya tidak berani untuk mengetesnya terlebih dulu. Mending saya cek, begitu sudah aman baru saya tes colokin ke listrik. Oke, kita lanjut guys ke tahap berikutnya. Oke, kita lakukan pembongkaran di bagian dinamo maupun di bagian bodi. Wow, di sini bisa kita lihat sangat kotor sekali guys. Minyaknya di sana di sini ada. Jadi itulah alasan saya kenapa tadinya saya tidak berani mencobanya mencolokkan ke listrik. Inilah alasan saya, karena banyaknya minyak yang berceceran di sini. Kita buka di bagian bodi.
ada harta karun guys di dalam bodinya, yaitu baterai ABC. Bisa pula baterai ABC masuk ke sini ya. Mungkin dia mau mencoba menggunakan baterai ABC kali ya, menggunakan kipas ini. Ya, sudah jelas nggak bisa guys. Karena ini harusnya AC bukan DC. Kalau harus kipasnya DC yang 5 volt baru bisa pakai baterai. Yang 5 volt ya, DC 5 volt. Kalau DC 12 volt tetap nggak bisa juga karena ini kapasitas baterai cuma 5 volt. Lihat, di sini banyak minyak. Dari kabel dinamo sampai ke tombol speed dialiri oleh minyak. Makanya saya tidak berani untuk melakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya nggak berani, makanya ini saya bongkar terlebih dahulu. Dan sekarang bisa kita lihat nih, banyak minyak. Kita bongkar, kita buka ini semua, kita bersihin. Dan juga di bagian dinamonya kita bersihkan menggunakan ini. Saya biasa menggunakan thinner ya. Saya biasa menggunakan thinner untuk membersihin minyak-minyak ataupun juga debu-debu yang melengket pada dinamo maupun di bagian bodi sini. Kita buka. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Karena di sini kondisinya sudah sangat kacau, maka saya main gunting aja. Termasuk di bagian kapasitor juga saya gunting saja. Nanti kita sambung dengan kabel baru. Jika kita masih menggunakan kabel yang lama, itu sepertinya tidak aman lagi. Saya katakan tidak aman lagi, sebab sudah banyaknya minyak di sini. Jadi ya wajiblah untuk ganti kabel. Oke, kita lanjut ke bagian pembongkaran. Termasuk di bagian gearbox sudah patah, dan ini nanti kita ganti dengan yang baru. Karena gearbox yang sudah patah kakinya seperti ini sudah tidak layak digunakan. Tidak bisa untuk swing kiri maupun kanan kalau gearbox kondisinya seperti ini. Beginilah saya malasnya jika menservis keadaan kipas seperti ini. Tangan saya jadi kotor. Perlu kain lap ya. Awas. Ini nggak gunakan lagi, kita buang. Kita buka di bagian dinamo. Wah, ini kondisinya nauzubillah nih guys. Saya pun geleng-geleng kepala nih. Baru kali ini saya menemukan keadaan kipas seperti ini. Buka secara perlahan, jangan sampai gulungannya terputus. Jika gulungnya terputus, masalahnya jadi ribet. Yang harusnya kita bekerja 10 menit malah menjadi 20 menit. Mungkin bisa lebih. Buka perlahan, jangan gegabah, karena kini kita perlu berhati-hati dan waspada yang begitu ekstra. Wow, nauzubillah nih guys. Tengok, ini keadaannya tidak seperti dinamo lagi, melainkan seperti apa ya, sampah ya, seperti sampah. Di sini, aduh, kita siram saja menggunakan thinner biar gampang untuk membersihkannya. Kita siram di bagian ini ya, bagian speed ataupun di bagian arus 0, 1, 2, dan 3. Perlahan untuk membongkar ini, perlahan, jangan sampai kabel tembaganya itu terputus. Jika putus ya seperti yang saya bilang tadi, ribet. Harusnya bekerja 10 menit menjadi 20 menit, bahkan sampai 1 jam ya.
padahal biaya untuk perbaiki tidak seberapa, tapi kita kerjanya udah mati-matian nantinya kan, karena putus. Jadi perlu berhati-hati, sangat berhati-hati. Sudah keras. Kita menggunakan yang besar. Tadinya yang kecil, sekarang kita gunakan yang besar. Putus juga dia. Oke guys, kalau sudah seperti ini, kita mesti mencopot bagian speed ataupun di bagian arus ke kapasitor dan juga arus nol dengan berhati-hati. Oke, di sini kita menemukan kendala yang sedikit rumit karena banyaknya debu, jadi kita sedikit kesulitan untuk membukanya. Tapi ini tidak masalah. Ini pelajaran ya buat teman-teman pemula ya. Jika menemukan yang seperti ini, tolong berhati-hati, karena ini bisa berbahaya jika kita salah-salah memotong maupun menyambung kabelnya kembali. Nantinya kita sambung kembali. Speed ini warna merah ya, warna merah ini speed nomor 3, orange speed nomor 2, dan abu-abu speed nomor 1. Dan untuk kabel warna biru ini, di sini harusnya ada fuse nih, penyambung dari arus 0 ke kapasitor. Ini yang hitam kapasitor. Di sini mungkin dulu sudah pernah diservis, sudah pasti ya. Cuma orang servisnya itu tidak menggunakan fuse lagi, melainkan langsung di jumper, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita putuskan ini semua dan sambung kembali. Kalau seandainya ragu, putuskan satu persatu. Contohnya saya putuskan warna abu-abu. Speed ada dua jalur ya di situ. Kita cari juga kabel warna abu, kita sambungkan langsung. Tadi kita putuskan warna abu, kita sambung lagi dengan warna abu dengan kabel yang baru, sehingga nantinya kita tidak susah mencari mana speed 1, speed 2, dan speed 3. Seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke pemutusan dan juga penyambungan. Dan untuk menyambungkan tembaga ini ke kabel, kita mesti membakar ujung tembaga ini seperti ini. Seperti ini ya. Jika tidak kita bakar, nanti dia nggak bakalan hidup, karena tembaga ini dilapisi oleh email itu yang warna kuning ini. Tembaga ini kenapa dia bisa berwarna kuning ataupun berwarna keemas-emasan, karena itu adalah email. Jadi kita untuk menyambungannya kita bakar biar emailnya itu bisa terlepas dan kita sambung ke kabel agar bisa disolder dan juga bisa berfungsi dengan baik. Oke, sekarang sudah tersambung, tinggal disolder. Jangan sampai tidak disolder. Kita solder di bagian sambungan ini antara tembaga dengan kabel. Nah, begitu udah tersolder, kita kasih balut. Kita kasih ini agar tidak menyatu dengan kabel yang lain. Kita kasih ini. Oke, seperti ini ya guys, seperti ini. Kita kasih seperti sebelumnya juga seperti ini, cuman beda dengan yang tadi. Kita kasih ini. Begitupun juga selanjutnya dengan kabel warna merah, kabel warna kuning, dan juga dengan warna biru. Oke guys, karena tadi tidak adanya fuse, maka kita kembali melakukan pemasangan fuse-nya. Kita pasang fuse baru, karena jika tidak kita pasang dengan fuse, nanti penyebabnya begitu dia rusak dan
panas ya, kondisi dinamonya panas, kipasnya panas, yang terbakar nanti adalah gulungannya ini, karena ini tidak adanya hambatan. Nah, jika kita menggunakan fuse kembali, jika terjadi panas terhadap dinamo ini, yang terbakar ataupun yang putus hanyalah fuse, dan bagian dinamo aman dan masih bisa diperbaiki. Jika sudah ini hangus, terbakar semua, tidak bisa diperbaiki lagi, ganti baru. Dan sekarang kita sudah pasang fuse. Untuk pemasangannya ini adalah kabel 0. Kabel 0 di fuse ini ada dua kaki. Kaki satu ke kabel 0 dan kaki satu lagi adalah kabel ke kapasitor dan juga ke dinamo. Ini dinamo, yang tembaga ini dinamo, dan yang ini adalah ke kapasitor. Ini ke arus listrik ataupun 0. Begitu ya guys ya. Jangan lupa, jangan salah pasang. Semuanya sudah terpasang dan tersisa satu kabel lagi. Dan ini kabel yang satu ini menuju ke kapasitor. Yang tadinya ini kabel kapasitor juga, dan ini juga kabel kapasitor. Karena kapasitor itu memiliki dua kabel. Saya contohkan seperti ini. Ini kapasitor memiliki dua kabel, yang satu ke 0 ke sini, ke 0 di sini, ini kabelnya, dan yang satu lagi ke sini. Tembaganya ataupun jalur tembaganya cuma satu helai, tidak dua helai seperti speed. Yang dua helai cuma speed ya, speed itu dua helai tembaga. Untuk 0 juga satu tembaga. Untuk kapasitor yang satu lagi ataupun bagian min itu satu helai tembaga juga. Jadi jangan salah-salah ya. Jangan nanti pasang di sini dua helai lalu kita langsung ke kapasitor. Wah, itu masalahnya bisa bahaya, bisa meledak nih dinamo ya. Ingat, jangan salah. Kita pasang di bagian kabel kapasitornya dengan warna kabel yang berbeda. Yang tadi dari 0 kabelnya warna biru, dan yang satu lagi kabel warna merah. Supaya apa? Supaya nantinya kita bisa menghafal, bisa tahu mana yang dari 0 dan mana yang bukan dari 0. Ingat ya, bedain warnanya. Jika mau disamain warna tidak apa-apa, tidak masalah sebetulnya. Cuma kita kan mesti kerja itu harus bersih, harus tahulah sama orangnya nanti jika dia mengganti kapasitor, mana yang kabel merah dan mana kabel yang warna lain. Jangan asal-asal, karena ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kapasitornya salah pasang pun tidak masalah, tidak ada masalah, dia tetap lancar. Cuma kan kita mesti kerja rapi seperti mana yang dikerjakan oleh orang yang membuat ini. Orang membuat ini menggunakan kabel berbeda, maka kita mengikuti itu juga. Jadi jangan salah guys ya. Oke, saatnya kita membersihkan dinamo menggunakan thinner biar semua menjadi bersih lagi dan bisa enak dipandang, bisa berputar dan hasilnya bagus. Ini mungkin karena jarangnya dibersihin ini guys, makanya terjadi seperti ini. Jadi kita kalau ingin buka servis mesti kerjanya tuh yang bersih. Kita bersihkan kembali ya, agar yang punya ini puas dengan kerja kita dan kembali lagi dengan kita jika ada yang rusak. Mana tahu dia memiliki stok kipas banyak dan rusak, dia kembali lagi. Jika kerja kita bersih, dia pasti kembali, tidak bakal mau dia mencari tempat baru karena sudah tahu kita kerjanya gimana kan. Jadi ini kita perlu bersihkan sebersih mungkin ya, tidak harus bersih mengkilat ya, karena kalau sampai bersih mengkilat tidak akan bisa. Setidaknya debu-debu ini bisalah hilang dari sini dan tidak mengganggu kinerja dinamo ini. Jadi teman-teman jangan takut, ini kan air gitu ya, thinner. Kalau kena ke tembaga apakah tidak menyebab kelupas itu emailnya? Oh tidak, email ini kalau apa ini thinner ini dia tidak seperti itu. Jangankan kipas ini, kipas Cina aja dia aman, apalagi kipas Miyako ya kan. Ini produksi bagus ini Miyako ini, dia asli tembaga bukan Alma. Kalau kipas Cina dia Alma, jadi ya kurang bagus.
Kalau Miyako dia asli tembaga. Kita bersihkan hingga bersih, sehingga kita puas dengan hasil kerja kita dan orang pun juga puas dengan kinerja kita. Nggak main asal-asalan ya kan. Oke, sorry ya, ini gosokan gigi pink. Ada pink-pinknya. Ini apa namanya ini? Mengganggu pemandangan ini guys. Oke. Oh iya, sebelumnya saya lupa kasih tahu. Ini perlu nih ya dialas ya. Karena di sini kita perlu mengalas ini pakai kain agar ini tidak terjadi gores. Kita lanjut ke pasang ini menggunakan kabel T. Cukup menggunakan kabel T aja. Jika tidak ada benang untuk menyambungnya, gunakan kabel T saja. Dan berhati-hati. Oke. Oke, setelah semua ini terpasang, langkah yang selanjutnya kita lakukan ialah cek apakah kabel ini semua tersambung dan hidup. Kita cek menggunakan multitester. Perhatikan jarumnya, jika dia bergerak berarti tandanya hidup. Satu kabel multitester menuju ke kabel 0 kipas. Dan sekarang kita ke kabel speed nomor 1. Speed nomor 1 hidup, nomor 2 hidup, nomor 3 juga hidup. Lalu kita melakukan pengecekan di kabel kapasitor. Kapasitor berwarna merah tadi ya, menuju warna biru. Hidup, dan itu tandanya dinamo ini bagus dan bisa berfungsi kembali. Oke, lanjut. Karena dinamo ini sudah bagus dan kita sisihkan dulu. Dan kita beralih ke bagian bushing. Inilah yang utama ya. Kenapa kipas ini tidak mau berputar? Karena bushingnya sudah haus dan minta diganti yang baru. Jangan pasang yang bekas. Pasang bekas mungkin bisa. Saya juga pernah pasang dengan yang bekas, bushing bekas. Itu umurnya nggak lama. Paling ya 2 atau 3 hari rusak lagi. Tapi jika kita menggantinya dengan yang baru, itu insya Allah bertahan lama. Dan orang yang punya ini nanti puas makanya. Keduanya kita ganti ya, kedua-duanya depan belakang dengan bushing yang baru. Kebetulan saya ada stok bushing, jadi nggak terlalu ribet lah untuk mencari bushing. Nih, saya ada bushing baru stok. Ini selalu udah ready nih. Ini untuk kipas besi yang besar. Sebelumnya kita bersihkan asnya dulu, sama dengan yang tadi menggunakan thinner. Kita bersihkan asnya karena di as ini banyak menempel debu. Jika debu sudah menempel, sudah banyak seperti ini, itu bisa menyebabkan kinerja kipas tidak berfungsi dengan normal dan cepat membuat bushingnya haus ataupun rusak. Kita bersihkan hingga mengkilat seperti baru ya, dan kipas ini bisa kita fungsikan lagi seperti baru, tenaga baru, angin baru ya kan. Kita bersihkan sebersih mungkin. Tidak apa-apa lah, ini tangan kotor ya. Buat kawan-kawan pemula ini wajib nih tahu soal ini nih. Nanti jangan asal-asal pasang aja. Kalau rotornya ini ataupun as rotornya ini kotor, nah itu nggak bakalan tahan lama kipasnya. Yang ada nanti konsumen balik lagi dan komplain nih dengan kerja kita. Jadi usahakan ini sampai bersih. Jika kita udah merasa bersih dan kita lap menggunakan kain bersih juga, kita lap.
Tara, asnya kembali bersih. Kita cocokin dengan bos yang baru. Oke, cocok. Oke, cocok. Sekarang untuk pemasangan bos ke sini. Cara membukanya, karena ini kaki di dalam, kita cukup dari sini saja. Dari sini, terus kita pukul pakai tangan. Ada 3 kaki ya, jadi 3 kali pukulan juga. Lalu setelah itu kita congkel. Dan bushingnya terbuka. Nah, gampang kan? Nggak rumit, kerjanya gampang. Begitu juga dengan yang ini, sama seperti yang tadi cara bukanya. Oke, sudah terpasang bushing barunya, dan langkah selanjutnya kita memasang gulungan ataupun dinamo. Pasang dinamo kembali, dan hati-hati jangan sampai tergores ataupun sobek di bagian dinamonya ini. Oke, terpasang. Dan sekarang kita pasang asnya. Sebelum kita pasang asnya, kita perlu melumasi asnya ini menggunakan pelumas. Saya menggunakan minyak singer, minyak penjahit ya, minyak mesin jahit. Kita pasang. Dan bagian depannya juga dipasang. Ketinggalan nih guys, ringnya ketinggalan, jadi saya pasang kembali. Oke, kita pasang baut-bautnya yang sudah kita buka tadi ya, kembali kita pasang. Oke, semuanya sudah terpasang, dan kita melakukan pengetesan. Ini kapasitor, yang satu kabel 0 dan satu lagi kabel merah yang kita pasang tadi. Untuk itu kita melakukan pengetesannya. Kabel 0 warna biru kita hubungkan ke kabel listrik, dan kita tes untuk speed nomor 1. Oke, dan kita akan mencolokkannya ke listrik, dan jangan sampai ini beradu ya, antara kabel 2 ini jangan sampai beradu. Kita pegang saja, kita colokkan ke listrik apakah sudah bisa berfungsi atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kipasnya sudah berfungsi dengan bagus dan sudah mau berputar seperti yang teman-teman lihat. Itu speed nomor 1. Kita beralih ke speed nomor 2. Oke, ini speed nomor 2. Tetap hidup, sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Speed nomor 3. Ini warna merah, speed nomor 3. Kita tes. Hidup. Itu tandanya kipas ini sudah berhasil kita perbaiki. Sudah normal kembali. Kawan-kawan bisa mempraktekkannya di rumah. Dari kipas yang mati seperti ini tadi, yang banyak minyak, sehingga kita hidupkan kembali, normal kembali seperti semula. Dan sekarang kondisinya sudah hidup, sudah bisa digunakan kembali. Semoga yang menonton video ini mendapat pelajaran baru ataupun ilmu baru dari yang kita dari awal hingga sekarang. Dan untuk pemasangan ini ke body sesuai ya, mengikuti kabel warna kabel ini. Dan ingat, ini kabel 0 ke listrik,
abu-abu untuk merek Miyako, abu-abu speed nomor 1, kuning ataupun orange speed nomor 2, dan merah speed nomor 3 untuk merek Miyako. Beda dengan mas pion warna putih, hitam, merah, biru ya. Oleh karena itu karena kita kali ini kipasnya merek Miyako, maka kita pelajari merek Miyako dulu. Speed yang nomor 1 warna abu, speed nomor 2 warna kuning ataupun oranye, speed nomor 3 warna merah, dan yang warna biru ini adalah 0, harus ke listrik. Oke guys ya, ini tinggal disambung ke bodi aja dan bisa berfungsi kembali, dan kawan-kawan bisa mempraktekkannya. Semoga apa yang saya lakukan ini mendapat pelajaran baru buat kawan-kawan, rekan-rekan satu hobi di bidang elektronik, khususnya kipas angin. Sekian video dari saya. Jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara like, comment, and share. Yang paling penting itu adalah subscribe. Sukai video ini jika kalian menyukainya, dan bagikan ke teman-teman kalian biar mereka tahu apa yang kalian tahu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.